خصوصا مصنف هذا الكتاب والشيخ القادر على الجيلاني من خاتم محمد بن عبد الكريم السماني على بن الشيخ بدنا المجلس محمد عبد الكريم من السماني بن الزيني بن عبد الله خلاص يرفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ونفعتهم وأمدادهم خصوصيتهم وكراماتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawabilil khairati wa takasulu anil qiyami bil wajibati. Setengah daripada tanda-tanda mengikuti hawa nafsu yaitu bersegera mengerjakan ibadah. Artinya tergesa-gesa mengerjakan ibadah sunat dan malas mengerjakan kewajiban yang lebih penting dan utama. Sunat dulu. Nah kayak hari raya tuh ibak orang sembahyang hari raya Jumat kadada kan sembahyang. Itu tanda-tanda hawa nafsu. Bersegera mengerjakan ibadah sunat dan malas mengerjakan kewajiban. Paling yang lebih penting dan utama bagi hamba ialah mengerjakan ibadah yang wajib, baik kewajiban yang ada atau qadaan yang ketinggalan. Maka terlebih dahulu hendaklah ia bertaubat dan minta ampun kepada Tuhannya atas kesalahan yang telah dikerjakannya atau kewajiban-kewajiban yang ditinggalkannya yang berkenaan dengan hak Tuhannya atau yang bersangkutan dengan hak manusia. Sembahyang sunat kewajiban tertinggal. Kewajiban banyak tertinggal sembahyang sunatnya. Baik mengqadha sembahyang subuh, nangkaya sembahyang tarawih. Sembahyang subuh banyak lagi qadaan, baik mengqadha mengqadha fardhu subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Mengqadha orang sembahyang tarawih, seorang mengqadha subuh. Orang sembahyang tarawih, qadha subuh. Bayari satu sunat gawe ya wajib biari ketiga nah itu biari lagi wajib ya kayak kita nih udah hutang lah, udah sedekah lah, sedekah sunat dia hutang wajib. Baik bayar hutang dulu. Atau yang ditinggalkannya yang berkenaan dengan hak manusia. Semua itu supaya dapat diselesaikannya. Kemudian hendaklah ia bergiat dan bersungguh-sungguh melaksanakan amal ibadah yang wajib dan membayar qadaan yang kaliwatan. Hendaknya janganlah ia mengerjakan amal ibadah yang sunat-sunat sebelum ia dapat menyelesaikan dan membayarkan hutang-hutang yang kewajiban. Jika kegiatan beramal itu kepada ibadah yang sunat-sunat saja, sedang kewajiban-kewajiban banyak yang dilupakan, menandakan kegiatan beramal itu dorongan nafsu saja. Karena nafsu juga turut ambil bagian
mau kepujian, ingin terkemuka dan sebagainya, nafsu. Dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qayyada ta'ati bi'ayanil awqati kay la yamna'uka anha wujud at-tasrifi fawassa 'alaika al-waqta kay taqba kay tabqa laka hissatu ikhtiyar. Diikatnya amal taat dengan ketentuan waktu supaya tiada menegahkan engkau daripadanya oleh adanya menunda adalah menunda waktu dan diluaskannya waktu diluaskannya waktu atasmu supaya kekal bagimu memilih waktu. Biara sunat sembahyang kada sehingga ini lagi nanjak. Apa ada sembahyang? Biara sulakan biara sunat sembahyang kada. Nah itu. Nah itu, Tuhan telah menetapkan ketentuan waktu bagi kita dalam mengerjakan amal taat. Seperti sembahyang, yaitu kan sama aja umrah, sembahyang di pesawat kada ada sembahyangan. Asa ikat ya, amnya sudah darurat tuh ya ikat ke apa kan? Bau dua kada kan? Tetap wajib sembahyang. Jika sekiranya menghadap kabda abah kakada seadanya lupa ada awal turun bayang. Jika sekiranya tak ada ketentuan waktunya sendirinya, kita ingin menunda-nunda dan melambatkan mengerjakannya karena banyaknya ehwal yang merintang, banyak ahwal nih keadaan merintang dan kesibukan berusaha sehingga tiada tertunaikan lagi. Juga Tuhan memberi keluasan waktu, karena kalau kita mendatangkan amal taat yang diwajibkan kepada kita mengerjakannya dengan keluasan waktunya, seperti sembahyang itu masih banyak kekosongan waktu yang dapat digunakan untuk lainnya. Sembahyang cuma saja yang musafir digabung, maka dengan itu kita boleh memilih waktu yang lebih damai dan tidak tergesa-gesa mengerjakannya. Panjang waktu kayak zuhur, waktu damai sebenarnya. Karena sembahyang itu paling dekat hamba kepada Allah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi waktu itu terbagi 3. Waktu misalnya waktu zuhur jam 1:30, 2:30, 3:30, 4. Nah 3 dibagi di awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu, supaya jangan tergesa-gesa. Yang demikian itu adalah nikmat yang besar kepada kita. Jadi kada langsung kada tuh awaja pas waktu damai-damainya rendah ya. Alima qillatan nuhudil ibadi ila mu'amalatihi fawajaba alaihim wujuda ta'atihi fasaqahum ilaiha
bisalasil ijabi. Ajaba rabbuka min qaumin yusaquna ilal jannati bisalasili. Allah mengetahui kurang kegiatan hamba kepada menghubunginya, maka diwajibkannya atas mereka mentaatinya, maka dahulunya mereka kepada berbuat taat dengan rantai kewajiban. Heran Tuhanmu daripada orang-orang yang dahulu memasuki surga dengan diikut dengan rantai. Jika sekiranya amal taat itu dikerjakan oleh siapa yang mau saja, orang yang mengerjakannya akan diberi balasan surga dan keberuntungan yang banyak. Tentulah manusia tak ada yang mau mengerjakannya, atau sedikit sekali orang yang memperbuatnya. Maka oleh itu diperintahnya tiap-tiap orang mesti mengerjakannya. Hal yang seperti ini adalah barang yang sangat mengherankan. Mencapai keberuntungan dan kesenangan dengan dipaksakan. Tetapi jika untuk kecelakaan dan kesengsaraan, mereka berlomba-lomba dan bergembira memperbuatnya. Ini sudah akan neraka, rami orang berbuat. Sudah ke surga dipaksa, heran ya Tuhan. Dipaksa, diwajibkan tuh dipaksa. Awjaba alaika wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sama qala. Halaman 10. Adapun Allah Ta'ala tauhid nih. Adapun Allah Ta'ala yang harus memperbuat sekalian mungkin atau meninggalkan dia. Adapun kita tiada harus memperbuat sekalian mungkin atau meninggalkan dia. Kalau Allah itu harus saja menyugihakan, mengayakan, menyakitakan, menyembuhkan. Harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kada harus-harusan. Adapun perbuatan Allah Ta'ala tiada menerima, ia akan payah. Dan tiada menerima, ia akan dhaif. Dan tiada menerima, ia akan lupa. Dan tiada berkehendak ia kepada minta tolong. Adapun perbuatan kita, wallahu musta'anu ala ma tasifun. Adapun perbuatan kita menerima, ia akan payah. Dan menerima, ia akan dhaif, lemah kita. Dan menerima, ia akan lupa pada peringatan kita. Mencari kacamata, di bahasa pasangan. Kada ingatan. Dan berkehendak ia kepada minta tolong. Kada kawa kita mula baju kita. Minta tolong lawan orang jahit, mula kopiah, minta tolong lawan orang baju kopiah. Ada orang ini. Maka apabila engkau tilik akan yang tersebut itu, maka nampaklah bagi engkau oleh perbedaan antara kita dan antara Tuhan kita. Dan lagi kita i'tiqadkan akan apa jua sifat yang ada ia pada kita, sama ada zahir atau batin. Maka adalah Allah Ta'ala menyalahi ia daripada yang demikian itu. Berbeda. Maka apabila engkau kenal akan yang tersebut itu, maka cocoklah engkau dengan dalil ini.
Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya barang siapa mengenal ya akan dirinya, lama kada peringatan baik papa niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Misalnya seperti apabila kita kenal akan diri kita itu berpemulaan dan berkesudahan dan bersamaran ya samar. Misalnya niscaya kita kenal akan Allah Ta'ala itu tiada berpemulaan dan tiada ia berkesudahan dan tiada bersamaan. Dan demikianlah artinya manakala kita tilik akan diri kita itu baik dan lama dan papa artinya pakir. Dan hina niscaya ingatlah kita akan Allah Ta'ala itu kuat, lagi kuasa, lagi kaya, lagi mulia, dan berserahan bagi segala yang baharu. Jadi hati yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati. Maka apabila ada pengenalan engkau seperti yang tersebut itu, maka barulah betul makrifat engkau dengan Allah Ta'ala. Maka sempurnalah oleh iman engkau dengan Allah Ta'ala, dan diterimalah akan sekalian amal ibadah engkau. Wallahu a'lam bishawab. Hatimatun nas'alullah husna. Apa saya? Hatimatun. Oh, ini banyak lagi. Ini 2 jilid nih. Khatimatun, penghabisan. Khatimatun nas'alullah husna. Inilah jalan i'tiqad. Maka sugianya bagi tiap-tiap mukallaf oleh bahwa mengetahui akan perbedaan antara segala i'tiqad yang 3 macam itu, yaitu i'tiqad Mu'tazilah dan i'tiqad Jabariyah dan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, supaya selamat daripada sesat yang jadi sebab ia akan masuk neraka. Ketahui olehmu akan bahwasanya sekalian i'tiqad yang lain daripada i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yaitu semuanya sesat, dan tiada yang selamat melainkan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah juga, dan yaitu yang diambil ia daripada Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama, dan ialah i'tiqad Nabi Muhammad SAW dan i'tiqad sekalian sahabat-sahabatnya seperti yang tersebut di dalam beberapa hadis. Adapun i'tiqad Mu'tazilah itu yaitu seperti bahwa mengikatakan mereka itu akan bahwasanya hamba menjadikan ia akan sekalian perbuatan yang dibangsakan kepada ikhtiar dengan kekuasaan hamba yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala pada hamba. Misalnya seperti katanya aku yang gerak dan yang menjadikan gerak itu aku juga, dengan kekuasaanku yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala pada aku. Dan adapun pada i'tiqad Jabariyah jadinya pada dawarnya apa, ikhtiar, usahanya itu dari inya bukan dari Allah Ta'ala. Sugih itu karena aku begawi. Nah, itu ngarannya Mu'tazilah. Kalau Jabariyah dan adapun i'tiqad Jabariyah itu misalnya seperti bahwa katakan mereka itu akan bahwasanya hamba itu dikarasi ia atas perbuatan, maka tiada sekali-kali bagi hamba usaha dan ikhtiar pada itu perbuatan. Sembahyang adakah Tuhan juga memperbuat apakah memakan haram lah Tuhan juga. Nah itu ngarannya
Apa tuh Jabariyah? Misalnya adalah hamba itu seperti bulu ayam yang bergantung ia pada angin, maka adalah pada tingkat yang bergerak dan yang berdiam dan yang berkata-kata semuanya Allah Ta'ala. Dan demikian maka tiada bagi mereka itu usaha sekali-kali, kada ada usaha. Tuhan yang menggerakkan, bayang, kadakah Tuhan juga nyuntan kah Tuhan juga? Makan ada lah. Ayo kan kada lapar juga lah. Tuhan juga nganyangakan, nah kan kada maunya. Kok tanpa orang pembelit apa aja Tuhan menggerakkan. Maka adalah etikat yang dua-dua itu semuanya sasat yang membawa ia kepada masuk neraka. Wal iyadu billah. Nah, intaha artinya. Atau barangnya. Gitu. Intaha, habis. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin.